Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil turun lapang kami, yaitu mata kuliah PLK yang berjudul Desain Permakultur Lahan Pekarangan di Desa Gili milik Ibu Mulia. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada teman saya untuk pertama-tama untuk presentasikan, dipersilahkan. Baik, yang pertama ada kondisi geografis. Desa Gili Timur, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, secara geografis terletak pada ketinggian 5 meter dari permukaan laut. Topografi rendah dan berbatasan langsung dengan Desa Telang di sebelah utara, sebelah timur dengan Desa Kebun, sebelah selatan dengan Desa Banyu Acu, dan sebelah barat dengan Desa Gili Anyar. Desa Gili Timur terdiri dari 2 RW dan 5 RT. Lokasi lahan perkarangan terletak di 112,71634 derajat bujur timur dan negatif 7,146235 derajat lintang selatan. Untuk data diri dari landlord atau pemilik lahan yaitu Ibu Mulia, berjenis kelamin perempuan dengan usia 54 tahun. Tingkat pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan utama sebagai petani dan pekerjaan sampingan sebagai peternak. Jumlah tanggungan sebanyak 2 saudara. Lokasi desa atau lokasi lahan ada di Desa Gili Timur. Luas lahan seluas 1,0,8 hektar. Selanjutnya ada tujuan pemanfaatan lahan, yaitu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi saat ini, lahan ditanami dengan tanaman ketela pohon, cabai, tomat, serai, kemangi, kelor, petai Cina, pepaya, pisang, mangga, jambu, dan cermi. Harapan ke depannya yaitu agar lahan menjadi lahan ekonomi. Untuk komoditas yang ingin ditanam, yaitu fokus menanam tanaman sayuran dengan jumlah yang cukup banyak sehingga dapat digunakan untuk dijual. Yang selanjutnya yaitu gambar tersebut menunjukkan layout terkait lahan existing yang mencakup berbagai elemen dalam lahan kering. Untuk bagian selatan yaitu terdapat rumah Ibu Mulia dan di depannya itu terdapat ternak kambing dan juga pakannya. Untuk di baratnya rumah Ibu Mulia itu terdapat ternak ayam dan juga gubuk kayu. Lalu untuk pekarangannya sendiri itu eh, terisi pohon mangga, petik, kemangi, ketela, jambu, cermi, bambu, kelor, dan pisang. Nah, itu tersebar di seluruh lahan, akan tetapi tidak menyeluruh, hanya dimanfaatkan beberapa lahan saja. Lalu, untuk akses masuk ke dalam lahan itu melalui rumah Ibu Mulia, dan akses ke dalam rumah Ibu Mulia itu akses jalan yang berupa tanah saja. Nah, untuk di lahan tersebut itu terdapat aliran listrik juga. Terus juga eh, tak hanya ada beberapa pohon saja, ada juga dengan tanaman seperti cabai, tomat, dan serai itu di bagian belakang tepat rumah dari Ibu Mulia. Nah, untuk saluran irigasinya sendiri ini hanya memanfaatkan dari sumur Ibu Mulia saja. Next. Lalu untuk analisis tapak atau pola mikro, yang pertama yaitu matahari. Intensitas matahari cukup karena lahan terbuka. Lalu lahan pekarangan mendapatkan sinar matahari penuh sepanjang harinya. Untuk anginnya, itu arah angin dominan dari arah timur ke barat. Untuk air, terdapat sumber air berupa sumur yang terletak di dalam pagar rumah yang dialirkan melalui selang untuk memenuhi kebutuhan air, tanaman, dan ternak. Terdapat saluran pembuangan air juga. Lalu untuk vegetasinya sendiri, yaitu terdapat tanaman tahunan seperti pisang, mangga, pepaya, dan jambu. Terdapat tanaman pakan untuk ternak seperti petai Cina.
tanaman toga seperti kemangi, serai, dan kunyit. Lahan pekarangan ditumbuhi tanaman sayuran seperti cabai, terong, dan tomat. Yang selanjutnya itu adalah analisis tapak atau pola mikro. Yang pertama itu adalah iklim. Lahan pekarangan terletak di daerah yang beriklim tropis dan kering dengan curah hujan rendah dan musim kemarau panjang dengan intensitas sinar matahari yang tinggi dan arah angin di daerah lahan pekarangan dominan dari arah timur barat. Terus selanjutnya itu adalah topografi, di mana kondisi di lahan pekarangan secara umum datar dan tanah di lahan pekarangan cukup. Yang ketiga itu adalah infrastruktur lahan pekarangan tiga akses yang dekat ke jalan desa dengan kondisi yang baik dan dapat dilalui oleh akses yang baik dan dapat dilalui oleh mobil. Terus keluar masuk ke di lahan pekarangan cukup landai dengan kondisi yang baik dan dapat dilalui sepeda motor dan dapat akses listrik, akses air berupa sumur dan saluran pembuangan air atau selokan. Selanjutnya itu adalah aktivitas manusia. Lahan pekarangan terletak di daerah pemukiman warga sehingga terdapat aktivitas harian seperti berkebun, peternakan, kegiatan sehari-hari dan juga terdapat industri kecil rumahan. Next. Itu ada selanjutnya itu adalah analisis fungsional. Analisis fungsional itu yang pertama ada akses, jalan keluar masuknya landai dan kondisi bagus sehingga mudah diakses. Struktur existing itu terdapat kandang ayam, kandang kambing dan tempat penyimpanan kayu. Selanjutnya yaitu adalah utilitas dan layanan. Terdapat akses listrik, air dan saluran pembuangan air atau selokan. Jadi itu adalah penggunaan lahan sekitar pemukiman penduduk dan industri kecil rumahan. Peraturan dan pembatasan di mana di sana memang tidak ada peraturan khusus atau pembatasan khusus. Terus selanjutnya itu adalah potensi integrasi yaitu peternakan. Selanjutnya itu adalah kebutuhan pengguna di mana kebutuhan pengguna ini tempat pengolahan kotoran ternak. Selanjutnya ada analisis rekomendasi. Untuk komoditas yang ditanam ini berdasarkan penelitian Raisa et al. Tahun 2021, jenis tanaman seperti sayur kangkung, bayam, sawi, kacang panjang, terong, tomat, kubis, dan pakcoy yang memenuhi kebutuhan masyarakat cocok ditanam pada lahan pekarangan karena tanaman tersebut dapat tumbuh dengan mudah dan tidak dapat terserang hama penyakit. Selain itu, biayanya juga relatif murah, sehingga keuntungan yang akan didapat juga semakin tinggi. Kemudian penelitian Trisnaningsih tahun 2019 menyatakan bahwa budidaya toga dapat dilakukan di pekarangan atau halaman rumah. Toga juga dapat digunakan untuk usaha sampingan bagi para ibu rumah tangga. Selanjutnya ada penelitian dari Kurnia et al. Tahun 2020 menyatakan bahwa sayuran yang bijinya berukuran kecil seperti selada, sawi, cabai, terong, dan tomat perlu disemai agar mudah dalam pemeliharaan dan untuk media persemaiannya yaitu campuran tanah dan kompos. Kemudian penelitian dari Fajarwati et al. Tahun 2023 menyatakan bahwa tanaman buah yang dibudidayakan di lahan pekarangan beragam, mulai dari pisang sampai tanaman berkayu seperti jambu dan mangga. Komoditas bunga juga merupakan komoditas yang dapat dibudidayakan di lahan pekarangan. Baik, selanjutnya yaitu analisis rekomendasi pada teknis pengairan. Karena lahan perkarangan yang dimiliki landowner sangat luas, teknis pengairan yang cocok untuk lahan perkarangan ini adalah soaker hose.
Hal ini didukung dengan penelitian Salisu et al. 2021 yang menyatakan bahwa Sokerhos merupakan salah satu teknik irigasi yang efisien untuk kebun dan tanaman dengan area yang luas. Nah, dengan adanya Sokerhos ini dapat dijadikan uh, teknik irigasi pada wilayah-wilayah yang kering atau semi kering. Selanjutnya, rekomendasi pada pola tanam. Pertama, pada penelitian Rubiati et al. 2019 yang menyatakan bahwa tumpang sari tanaman tomat dan kubis ini memiliki sifat sinergisme yang baik karena tanaman tomat terhadap perkembangan hama P. silostela dan C. binotalis pada tanaman kubis. Jadi, dengan tumpang sari ini dapat membawa lahan secara optimal. Lalu penelitian Al-Mahfud dan Muda 2019 yang menyatakan bahwa tumpang sari cabai dengan terong itu merupakan salah satu tumpang sari yang baik karena tidak adanya terjadi perebutan nutrisi tanaman saat fotosintesis. Selanjutnya pada teknis selanjutnya pada sistem pola tanam. Hal ini ada penelitian yang dilakukan oleh Analiana Sari et al. 2021 dan Nikmatullah et al. 2023 yang menyatakan bahwa integrasi pertanian dan peternakan kotoran hewan ternak seperti kambing, sapi, ayam dapat diolah menjadi pupuk organik terlebih dahulu melalui pengkomposan nutrisi. Karena dengan pengkomposan, nutrisi yang akan dihasilkan akan maksimal dan akan lebih baik dijadikan pupuk tanaman. Next. Selanjutnya yaitu layout desain lahan perkarangan. Sebelumnya di sini ada aluran irigasi. Lalu kelompok kami merekomendasikan untuk menyemen dan membuat pintu masuk di wilayah ini. Pada zona 1 yaitu pusat atau rumah tinggal pemilik atau landowner. Pada zona 2 ini dibagi menjadi beberapa zona, yaitu kebun intensif A yang ditanami oleh tanaman obat keluarga meliputi jahe, kunyit, lengkuas, dan serai. Zona kebun intensif B ditanami tanaman kemangi, bayam, dan kangkung. Kebun intensif C ditanami tomat dan kubis yang ditumpang sarikan. Kebun intensif D ditanami tanaman terong dan cabai yang ditumpang sarikan. Lalu pada kebun intensif E dijadikan tempat persemaian untuk sayuran cabai, terong, dan tomat. Lalu pada zona 3 yaitu peternakan, di sini ada kandang untuk ternak kambing dan ayam. Lalu ditambah dengan area pengolahan limbah ternak, yaitu melalui proses pengkomposan. Selanjutnya zona 4 yaitu pertanian semi intensif, di mana pada lahan ini ditanami pohon untuk pakan ternak yaitu pohon petai Cina. Selanjutnya zona 5 yaitu perkebunan. Pada perkebunan dibagi menjadi dua zona, yaitu zona A ditanami buah tahunan seperti mangga dan jambu. Lalu pada perkebunan B ditanami tanaman cermai, singkong, pisang, dan kelor. Selanjutnya pada zona 6 yaitu taman skala kecil yang ditanami tanaman hias yang digunakan sebagai estetika keindahan saja, tidak ada nilai jual. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 7 dari hasil penelitian kami mata kuliah PLK. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.